Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati dosen penguji UKIN, nama saya Saiful Bahri, mahasiswa PPG tahap 2 jurusan PAI UIN Wali Songo Semarang, akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini 29 November tahun 2021 bertempat di SMK Asy-Syarozi kelas 11 dengan materi Ekonomi Islam pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Iya. Bapak absen terlebih dahulu ya. Memastikan Ahmad Failin hadir. Rajin sekali Pak Irin ini. Bang Anissa Putri Farid Ada. dan Muhammad Ulil Absor. Hadir semua, alhamdulillah kalian telah hadir semua. Semoga kehadiran kalian membawa keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat. Anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Syabrak berdoa mulai. Ingat dengan pembelajaran yang telah lalu? Masih ingat? Masih. Baiklah, kalau masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang praktek ekonomi Islam. Kita tahu bahwa materi prinsip dan praktek ekonomi Islam dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Yang pertama prinsip ekonomi Islam, yang kedua praktek ekonomi Islam, dan pada pertemuan kali ini lembaga ekonomi Islam. Sekarang Bapak mau menanyakan pembelajaran yang telah lalu, apa saja praktek ekonomi Islam? Silakan angkat tangan bagi yang tahu. Praktek ekonomi Islam yang pertama apa? Mbak Rima, silakan. Jual beli yaitu tukar menukar barang secara syariat Islam. Nah, betul sekali bahwa praktek ekonomi Islam yang pertama adalah jual beli, tukar menukar barang secara syariat Islam. Yang kedua, apa lagi? Praktek ekonomi Islam. Mbak Sania silakan. 2 yaitu sewa menyewa atau meminjam barang dengan adanya ganti jasa. Nah, baik, yang kedua adalah sewa menyewa, yaitu pinjam meminjam barang dengan ganti jasa, ya, berupa uang atau berupa jasa yang lainnya. Ada lagi? Silakan. Utang piutang. Apa itu? Pinjamkan barang pada orang yang membutuhkan. Nah, betul. Praktek ekonomi Islam yang ketiga adalah utang piutang. Praktek pinjam meminjam barang atau uang untuk orang yang membutuhkan. Ada lagi yang masih ingat? Satu lagi. Nah, masih ada satu lagi. Nah, silakan. riba yaitu perilaku yang dilarang dalam ekonomi Islam. Nah, betul sekali. Yaitu praktek ekonomi Islam yang dilarang adalah riba. Apa itu riba? Riba adalah penambahan, ya. Penambahan sebagaimana pelajaran yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Pada pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang ekonomi Islam, akan tetapi pada pertemuan yang ketiga. Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran dan diskusi kita laksanakan, diharapkan peserta didik dapat menganalisis lembaga ekonomi sesuai syariat Islam dengan benar. Yang kedua, mengevaluasi lembaga ekonomi sesuai
syariat Islam dengan benar, dan yang ketiga menyajikan paparan tentang lembaga ekonomi dalam Islam dengan percaya diri. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian amati, perhatikan, kemudian catat beberapa hal yang menurut kalian penting. Nanti Bapak akan menanyakan kepada kalian. Silakan untuk diamati. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara bank syariah dan konvensional? Apakah mereka benar-benar memiliki perbedaan? Atau sebenarnya mereka sama saja, hanya berbeda nama saja? Untuk itu, mari simak penjelasan berikut. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar bank konvensional seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Kalau bank syariah, teman-teman sudah tahu belum? Baiklah, kita pelajari bersama-sama ya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Bank syariah fokus pada keuntungan atau laba dan falah. Falah artinya kemenangan. Maksudnya, bank syariah tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba, tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bank konvensional berdasarkan keuntungan atau laba. Bank syariah hanya untuk investasi halal, sedangkan bank konvensional untuk investasi halal dan haram. Hubungan bank syariah berupa kemitraan, sedangkan bank konvensional berupa debitur. Sudah tahu kan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah? Ayo, kalian mengaku, ajak ayah dan juga ya. Baiklah, anak-anak sekalian, dari video tersebut ada yang dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran? Angkat tangan, siapa? Silakan, Mbak. Bank syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, sedangkan bank konvensional dapat keuntungan dari bunga. Betul sekali. Bank syariah profitnya atau hasilnya adalah sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Ada lagi pelajaran yang dapat diambil dari video tersebut? Mas Alwi. Bank syariah diawasi dengan otoritas jasa keuangan dengan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK saja. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Alwi bahwa bank syariah selain diawasi OJK juga diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK saja, Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, selanjutnya anak-anak sekalian, silakan amati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Betul, ini adalah jenis-jenis bank. Ada bank syariah dan ada bank konvensional. Artinya apa? Di Indonesia kita boleh milih bank syariah atau bank konvensional. Gambar apa? Apa? Transaksi yang sedang dilakukan di bank syariah. Betul sekali. Ini adalah transaksi yang dilakukan di bank syariah. Di belakang ada logo BRI Syariah. Ini nasabah, ada teller sedang bertransaksi, baik itu meminjam, menabung, atau hal-hal lain yang dilakukan di teller. Setelah kalian melihat video, melihat gambar, silakan kalau ada sesuatu yang menurut kalian janggal, bisa ditanyakan kepada kita. Silakan. Apa perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil? Kok sepertinya sama saja? Baiklah, Mbak Umaroh tadi menanyakan apa perbedaan bunga dan bagi hasil. Kok sepertinya sama saja? Beda. Sistem bunga adalah sistem yang dipakai oleh bank konvensional.
Artinya apa? Apabila ada nasabah meminjam, misalkan meminjam 10 juta, maka ketika mengembalikan harus ada bunga sebagaimana yang disepakati. Misalkan bunganya 10%. Maka ketika mengembalikan uang 10 juta itu harus ditambah bunga 10% yang 1 juta. Baik nasabah itu untung maupun rugi, tetap harus bayar bunga. Itu sistem bunga. Tapi kalau sistem bagi hasil tidak demikian. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah adalah apabila nasabah pinjam hanya berkewajiban mengembalikan ketika mendapatkan keuntungan. Kalau rugi, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah dan pihak bank. Enak mana? Bahasanya konvensional. Enak syariah. Karena sistem bagi hasil tidak sistem bunga. Ada lagi pertanyaan? Oke, Mas. Bank syariah bertujuan falah sedangkan bank konvensional bertujuan profit. Jelaskan, Pak. Oke. Mas tadi meminta penjelasan bank konvensional bertujuan profit, bank syariah bertujuan falah. Minta penjelasan. Bank syariah tujuannya itu falah. Falah itu apa? Kemenangan, keuntungan dua belah pihak. Tidak hanya keuntungan bank, tapi juga keuntungan nasabah. Bank menanggung kerugian bersama nasabah dan bank juga mendapatkan keuntungan bersama nasabah. Ibaratnya enak bareng-bareng, susah bareng. Tapi dalam bank konvensional, bank hanya memikirkan keuntungan saja. Nasabah rugi maupun tidak, bank tetap untung karena yang dipikirkan cuma keuntungan, bukan kefalahan atau simbiosis mutualisme. Itu Mas ya, penjelasan tentang falah dan profit. Saya anggap pertanyaannya sudah cukup. Kemudian Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan mind mapping yang sudah kalian kerjakan. Apakah mind mapping sudah dikerjakan? Ya. Nah, seperti biasa mind mapping kirim ke HP Bapak, tak cek dulu. Oke, sudah pada kirim ini mind mapping lewat aplikasi Mindomo seperti biasa ya. Kelompok 1 sudah kerjakan, kelompok 2 sudah, kelompok 3 ini sudah kirim. Nah, semuanya sudah kirim. Sekarang Bapak mau ngecek apakah buat mind mappingnya ini sembarangan atau juga membaca materi. Bapak akan menanyakan materi tentang yang mind mapping yang sudah kalian buat sebagai PR kemarin. Yang pertama, pertanyaannya berdasarkan tugas kalian tadi yang sudah Bapak cek di HP. Ada yang namanya syirkah. Apa itu syirkah? Ada yang bisa menjawab syirkah itu apa? Nah, Bapak satu. Syirkah secara bahasa berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian pertanyaannya lagi, menurut mind mapping kalian untuk kelompok selanjutnya ini bahas tentang perbankan. Ada berapa macam bank? Ada berapa macam bank? Angkat tangan. Angkat tangan terlebih dahulu. Ada berapa? Bank apa aja? Bank Islam, anak bank konvensional. Oke, bank syariah atau bank Islam dengan bank konvensional. Untuk memperdalam materi, Bapak akan menjelaskan ke pembahasan selanjutnya. Ini berdasarkan pertanyaan Bapak tadi akan dijelaskan secara lebih. Yang pertama, syirkah dalam Islam. Syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Pada intinya, cara gampangnya, syirkah itu kerja sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama untung. Itu namanya syirkah. Apa saja yang menjadi syarat agar syirkah itu sah? Yang pertama ada simbol kalimat perjanjian atau yang zaman modern dikenal dengan MOU. Apa? MOU.
Syirkah secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada syirkah inan dan ada syirkah abdan. Apa itu syirkah inan? Syirkah inan adalah syirkah harta atau kerjasama dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan usaha. Jadi inan itu syirkah inan mencakup kerja dan harta. Kerja harta itu sama-sama mengeluarkan uang, misalkan 10 juta dan 10 juta, lalu dikerjakan secara bareng. Itu syirkah inan. Kerja dan sedangkan macam yang kedua, syirkah abdan. Apa itu? Kerjasama atau kesepakatan suatu pekerjaan tertentu yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Syirkah abdan adalah syirkah kerja. Nah, ini bedanya. Syirkah inan, maaf ini abdan ya. Kalau inan kerja dan harta, tapi kalau abdan cuma kerja saja. Kerja sama tadi, muhobarok, musakoh, muzaroah, kirot merupakan prinsip yang diperbolehkan dalam Islam yang merupakan landasan bagi bank syariah. Nanti kalian akan berdiskusi tentang hal tersebut. Pilih mana kira-kira? Bank syariah atau bank konvensional? Syariah. Ya. Jelas memilih bank syariah. Nah, baiklah, kalau kalian memilih bank syariah, maka harus berdiskusi tentang bank syariah tersebut. Kali ini kalian akan berdiskusi tentang bank syariah. Bapak akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Ini kalau dibagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan dibagi langsung. Ini gantunya dimepetkan. Nah, jangan di 2-3 kelompok. Bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian silakan nanti didiskusikan materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan dilihat di bagian instruksi. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Diskusikan materi berikut. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mendiskusikan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional secara umum. Kan tadi pilih bank syariah, ini bisa membedakan dong mana bank syariah, mana bank konvensional. Kelompok 2 mendiskusikan tentang perbedaan akad kerja sama produk bank syariah dengan produk bank konvensional. Oke, yang kelompok 3 silakan diskusikan tentang perbedaan bagi hasil bank konvensional dengan bank syariah. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Tulis hasil diskusi di kolom yang tersedia, kemudian nanti dipresentasikan dan juga dikomentari oleh peserta diskusi yang lain. Paham ya? Silakan lakukan diskusi selama 15 menit. Silakan berdiskusi. Jangan lupa cari di buku di internet maupun berdasarkan pengalaman kalian. Silakan.
Kita mulai presentasi pada diskusi kali ini. Dimulai presentasi kelompok 1. Silakan presentasi kelompok 1 berdiri di tempat duduknya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyimpulkan atas diskusi kelompok kami, yaitu apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah. Unsur akad dan aspek legalitas. Bank syariah menggunakan hukum Islam dan hukum positif, sedang bank konvensional hukum positif. Struktur organisasi bank syariah ada Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedang bank konvensional tidak ada. Investasi bank syariah halal, sedang bank konvensional halal dan haram. Prinsip organisasi bank syariah bagi hasil jual beli dan sewa, sedang bank konvensional perangkat bunga. Tujuan bank syariah profit dan falah, sedang bank konvensional profit. Hubungan nasabah bank syariah kemitraan, sedang bank konvensional debitur kreditur. Sekian dari diskusi kelompok kami. Ada yang bertanyakan? Hubungan nasabah bank syariah dan bank konvensional adalah berbeda, debitur dan kemitraan. Mohon dijelaskan. Oke, kemitraan dalam bank syariah artinya antara pihak bank dan nasabah masih memiliki hubungan yang erat dalam usaha yang dilakukan oleh nasabah. Sebab dia adalah mitra, yang mana pihak bank juga akan menanggung kerugian jika nasabah nantinya rugi. Sedangkan debitur dalam bank konvensional menunjukkan bahwa pihak bank akan lepas tangan atas usaha yang dilakukan oleh nasabah. Baik utang atau rugi nasabah tetap harus membayar pinjaman sekaligus bunganya. Baiklah, ada pertanyaan lagi? Dari silakan. Apa peran DPS Peran DPS dalam bank syariah? bank syariah. Oke, silakan untuk dijawab peran DPS. Oke, DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nanti Dewan Pengawas Syariah tugasnya mengawasi jalannya usaha bank syariah agar tidak melenceng dari syariat agama Islam. Sudah ya, saya cukupkan pertanyaannya karena kita punya waktu yang sangat terbatas dan kita tepuk tangan untuk apresiasi kelompok tadi. Sekarang giliran kelompok 3, silakan untuk menyampaikan diskusinya. Silakan kelompok 3. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok 3. Apa bedanya bunga versus bagi hasil? Bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu utuh. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. 2. Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang dan modal yang dipinjamkan. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
tempat atau keadaan ekonomi sedang booming. Bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Cukup sekian, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan untuk bertanya. Bagaimana proses bagi hasil bisa lebih baik daripada sistem bunga? Mohon penjelasannya. Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat statis, yang dimana walaupun nasabah merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap, serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Sehingga jika nasabah peminjam akan sangat keberatan jika diharuskan membayar pinjaman plus bunga jika usahanya merugi. Sedangkan dalam bagi hasil, pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan besar, maka bagi hasil pendapatannya juga besar. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, bank dengan sistem bagi hasil cenderung hanya akan membiayai usaha dengan keuntungan yang diprediksi besar. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya anggap cukup karena waktunya hampir habis. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 3. Silakan. Setelah diskusi kelompok 1, 2, dan 3 selesai, kesimpulan daripada diskusi kalian. Yang pertama, bedanya bank syariah dengan konvensional. Bisa kalian lihat, bank syariah hukum Islam dan hukum positif. Tidak hanya hukum positif Indonesia, tapi juga hukum Islam. Sedangkan bank konvensional hanya pakai hukum positif atau hukum nasional. Jadi bank syariah lebih ketat daripada bank konvensional. Yang kedua, bank syariah ada BPSN dan BPS yang mengawasi. Bank konvensional tidak. Ini yang diawasi apa ya Pak? Yang diawasi adalah perputaran uang sesuai syarat Islam atau tidak, akadnya sesuai syarat Islam atau tidak. Yang ketiga, bank syariah hanya investasi di sektor halal, investasi warung, investasi garmen atau baju, investasi bangunan, infrastruktur yang halal. Sedangkan bank konvensional itu juga termasuk investasi halal dan haram. Contohnya apa Pak? Investasi haram. Dia investasi legislatif, minuman keras, prostitusi. Dibiayai Pak? Iya. Contoh, kalian mau mendirikan pabrik minuman keras, pinjam bank konvensional dikasih. Yang penting ada potensi keuntungan. Tapi kalau dalam bank syariah harus usahanya telah. Itu yang membedakan. Nanti uang di bank syariah betul-betul dijaga, jangan sampai tercampur dengan usaha-usaha yang karena tujuan utamanya apa tadi? Falah, bukan profit semata. Falah itu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhir. Yang selanjutnya, prinsipnya bank syariah bagi hasil jual beli sewa, sedangkan bank konvensional bunga. Beda ya? Beda. Lalu tujuannya profit and falah, sedangkan bank konvensional hanya profit oriented, hanya bertujuan profit. Hubungan dengan nasabah, bank syariah kemitraan, bank konvensional debitur dan kredit. Oke, ini kesimpulan dari diskusinya kelompok 1. Kelompok 3 tadi saya menyimpulkan bedanya bunga dengan bagi hasil. Bunga berdasarkan keuntungan, bagi hasil berdasarkan untung dan rugi. Bunga nggak mikir rugi, tapi kalau bagi hasil mikir rugi atau tidak. Bunga berdasarkan persentase jumlah uang, sedangkan bagi hasil berdasarkan rasio keuntungan. Kalau bunga itu kamu pinjam berapa persen dari modal yang dipinjam. Tapi kalau bagi hasil berdasarkan keuntungan. Kalau untung banyak ya bagi hasil banyak, kalau untung dikit ya bagi hasil tidak memberatkan nasabah. Selanjutnya, pembayaran bunga tetap yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek halal, untung atau rugi. Kalau bank syariah bagi hasil, kalau rugi ya dapat keuntungan, kalau rugi ya ikut menanggung kerugian, kalau untung ya ikut mendapatkan keuntungan.
jumlah pembagian laba bisa meningkat kalau keuntungannya banyak. Kita lanjutkan karena diskusi sudah selesai. Bapak minta kalian perwakilan satu-satu untuk memberi kesimpulan terhadap pembelajaran kali ini. Silakan, saya kasih waktu 3 menit untuk menulis kesimpulan. Buat kesimpulan tentang pembelajaran kali ini. Silakan. Buat kesimpulan minimal 1 paragraf untuk disampaikan nantinya sebagai hasil pembelajaran pada bagi hasil dibandingkan dengan prinsip bunga yang ada di bank konvensional, sehingga jika terjadi kerugian tidak hanya menjadi tanggung jawab yang utamakan tetapi juga tanggung jawab pihak bank, maka secara tidak langsung bank juga berupaya untuk mengawasi dan mengarahkan agar bisnis nasabah selalu mendapatkan laba. Berbeda dengan bank konvensional yang seakan tidak mau tahu akan untung dari nasabah. Tepuk tangan untuk kesimpulan. Kesimpulan dari Bapak juga silakan siapa yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bank Syariah hanya membiayai proyek halal alias proyek yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beda halnya dengan bank konvensional yang tidak memandang halal haramnya sebuah proyek, asalkan proyek tersebut sangat menguntungkan, maka bank konvensional akan membiayainya. Hal ini memastikan uang yang kita simpan di bank berputar secara halal dan membawa berkah. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Guru. Intinya, ayo nabung di bank syariah. Sekarang ditata bagus seperti tadi. Di awal kita ujian. Kita pengetahuan. Anak-anak sekalian, setelah kita belajar tentang lembaga ekonomi Islam seperti tadi, saatnya kita ujian atau uji pengetahuan untuk mengukur seberapa besar materi yang telah kalian serap dan kalian pahami. Oke? Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri semampu kalian menurut apa yang kalian pelajari tadi. Baiklah, waktu sudah habis, silakan untuk duduk ke depan. Kumpulan sini semuanya. Kumpulan pada masing-masing. Duduk kepada masing-masing. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang pembelajaran telah usai. Bapak yang kembali minggu depan kalian akan menjalani ujian semester asal. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Pelajari soal-soal yang telah Bapak soalkan pada kalian semua. Ringkasan materi telah Bapak rangkum di blog kelas kita, ada di Google Classroom juga, di Google Drive. Silakan untuk pelajari kembali materi-materi yang telah lalu, ringkasan materi, hasil diskusi dan lain-lain telah Bapak upload di Google Drive kelas kita. Di blog juga ada, silakan untuk dipelajari kembali. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa berdoa agar diberi nilai yang bagus nantinya. Sebelum Bapak mengakhiri, saya ingatkan kembali bahwa inti pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui tentang betapa pentingnya kita menabung di bank syariah untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatur segala hal yang hubungannya dengan kehidupan manusia termasuk ekonomi. Jangan hanya memikirkan profit tapi juga harus memikirkan hal-hal
berkah tiganya. Paham? Paham. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir mendapatkan kemanfaatan. Maka dari itu kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama.